Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di TDR Channel. Kali ini kita akan melakukan tune up Toyota Avanza Dual VVT-i kilometer 50.000. Pada tune up nanti kita akan membersihkan throttle body dan juga mengganti oli mesin dan filter oli, dan ada beberapa pemeriksaan yang lain. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan filter udara. Jadi filter udara ini kita harus selalu periksa kebersihan dan kondisinya, karena akan menghambat aliran udara yang masuk ke dalam throttle body. Ini untuk filter udaranya masih dalam keadaan bagus. Cukup kita bersihkan dengan menggunakan angin atau udara dari kompresor. Oke, pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan kualitas oli dan jumlah oli. Nah, ini kita tarik sticknya, terus kita raba. Nah, ini oli sudah kelihatan warnanya itu sudah hitam dan sudah mulai encer. Oke, untuk pemeriksaan jumlahnya kita lap terlebih dahulu, kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita tarik ulang dan kita lihat berapa jumlah oli yang ada di dalamnya. Nah, ini ada dua titik, itu masih berada di titik atas atau titik maksimal. Itu artinya olinya itu masih bagus, akan tetapi ini warnanya sudah mulai hitam atau sudah harus diganti. Tadi kita sudah siapkan oli penggantinya. Oke, pemeriksaan yang berikutnya kita periksa sistem pendingin. Yang pertama kita periksa tutup radiatornya. Tutup radiator kita buka, kemudian kita lihat bagian penutupnya itu ada katup tekan dan katup vakum. Itu kita pencet-pencet. Kalau misalkan itu macet atau sudah lemah, itu nanti efeknya akan berdampak pada sistem pendinginan. Bisa kita periksa dengan menggunakan RCT atau radiator cap tester. Untuk caranya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Yang berikutnya kita periksa selang pada sistem pendingin atau selang radiator bagian atas dan bagian bawah. Kita periksa dari keretakan atau mungkin ada kebocoran dan lain-lainnya. Untuk pemeriksaan kebocoran itu bisa kita gunakan juga alat RCT seperti tadi. Untuk caranya ada di video saya yang sebelumnya. Pemeriksaan yang berikutnya kita periksa kualitas dan jumlah air pendingin. Nah, caranya kita teteskan pada telapak tangan, kemudian kita lihat apakah tetesan itu masih jernih atau sudah keruh. Kemudian kita periksa jumlah air pendingin pada reservoir tank pada posisi full atau low, hasilnya pada posisi full. Oke, kita lanjut pemeriksaan baterai. Yang pertama kita periksa terminal baterai dari kotoran atau kerak dan juga kelonggarannya. Kemudian kita periksa kondisi dari baterai. Ini warnanya biru, berarti kondisinya baik. Oke, kita lanjut proses pembongkaran throttle body. Kita awali dari melepas selang dan bagian-bagian yang nempel pada throttle body. Oke, throttle body itu nanti kita lepas, ada 3 baut yang harus kita lepas ukuran 10, dan juga soket sensor ITCS nanti kita lepas, dan ada juga selang bagian belakang. Oke, langsung saja. Sebelum melepas throttle body, alangkah baiknya kita lepas kabel terminal negatif terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya konsleting atau bahaya-bahaya yang lainnya. Setelah kabel dari terminal baterai itu sudah kita lepas, kita bisa lanjut melepas sensor ITCS dan kita lanjutkan melepas throttle body.
Wow, kotor. Oke, kita bisa bersihkan dengan menggunakan carbo cleaner atau injector cleaner. Setelah kita bersihkan dengan menggunakan carbo cleaner atau injector cleaner, sudah kelihatan bersih. Setelah itu kita bisa langsung memasangnya kembali. Setelah throttle body kita pasang, jangan lupa kita pasangkan soket sensor ETCS nya. Oke, kita lanjut pengetapan oli atau pengurasan oli mesin. Jangan lupa kita siapkan wadah penampungan oli bekasnya. Sambil menunggu oli habis, kita bisa membuka filter oli yang lama dan kita ganti filter oli dengan yang baru. Setelah oli dipastikan sudah habis, kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita pasang baut lubang pengurasnya dan kita kencangkan. Lanjut kita siapkan oli. Ini oli yang kita pakai Shell Helix HX8 atau 5W30. Kemudian kita siapkan filter oli yang baru, ini ya, merek atau filter oli Daihatsu orisinil ini. Kita buka, kemudian nanti kita isikan oli di dalam filter oli yang baru. Setelah filter oli kita isi oli, lanjut kita pasang filter oli yang baru, dan jangan lupa kita lap bagiannya terlebih dahulu.
pastikan filter oli terpasang dengan sempurna agar tidak terjadi kebocoran oli. Oke, kita lanjut pengisian olinya. Oli nanti kita isikan sekitar 3,5 liter atau 3,5 liter. Dan ini tadi olinya itu setengah liternya sudah kita sisihkan, jadi ini kita masukkan di dalam galon sampai habis. Setelah selesai kita tutup kembali penutup olinya. Kemudian kita pasangkan kabel negatif pada baterai. Jangan lupa kita cek kondisi atau ketinggian olinya atau jumlah oli yang ada di dalam mesin sudah dipastikan pas atau belum, dengan cara menarik stick, kemudian kita lihat berada pada titik berapa. Ini sudah berada di titik atas, berarti sudah pas pengisian olinya sekitar 3,5 liter jika kita mengganti filter. Jangan lupa kita lihat bagian bawah, bagian baut tap oli yang tadi, pastikan tidak ada yang bocor ataupun oli yang rembes ataupun netes. Oke, proses tune-up sudah selesai, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.